Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1-6 kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tema kita pada saat ini yaitu berani bersaksi tentang Kristus. Berani bersaksi tentang Kristus. Pernahkah kita menjumpai orang yang kelihatan sehat dari luar, tetapi ia pergi ke dokter dan dokter mendiagnosa bahwa ia menderita penyakit langka? Sama seperti itu, jemaat Sardis mengaku diri sehat secara rohani, tetapi bagi Yesus mereka sebenarnya mati secara rohani. Mengapa? Di ayat 2-5, kematian rohani mereka disebabkan oleh mereka karena mungkin sekali mereka akan mengalami penganiayaan dari orang-orang tertentu dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Teguran Yesus senada dengan perintahnya untuk percaya kepadanya dan bersaksi baginya. Matius pasal 5 ayat 13-16 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita merasa diri percaya kepada Kristus dan melakukan sederetan aktivitas rohani seperti ikut kebaktian dan kegiatan gereja, berdoa, membaca Alkitab dan lain-lain. Semua hal ini baik, tetapi itu tidak cukup. Yesus mengutus kita untuk percaya kepadanya sekaligus bersaksi baginya, entah melalui perkataan maupun perbuatan. Matius 5 ayat 13-16. Mengapa kita perlu bersaksi baginya? Alasannya adalah karena kita adalah anak-anak Allah. Efesus pasal 5 ayat 1. Artinya, kita sudah menjadi anak-anak Allah yang telah ditebus Kristus.
sehingga motivasi kita menjadi saksi bagi Kristus bukan agar kita diselamatkan, tetapi karena telah diselamatkan. Apa tujuan kita bersaksi bagi Kristus? Agar orang yang melihat perbuatan kita dapat memuliakan Bapa di surga. Matius pasal 5 ayat 16, untuk memperlengkapi kita dalam bersaksi bagi Kristus, Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita, Kisah para Rasul ayat 1 pasal 8. Oleh karena itu, taatilah pimpinan Roh Kudus dalam bersaksi bagi Kristus. Mintalah pimpinan Roh Kudus untuk mendorong kita bersaksi bagi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari hal-hal sederhana terlebih dahulu, misalnya menyapa orang yang dianggap rendah seperti satpam dan lain-lain. Kemudian kita berelasi dengan mereka, mengasihi mereka, memberitakan Injil kepada mereka, dan menjadi teladan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah teguran kepada jemaat yang ada di Sardis. Tetapi ketika saya membaca dan merenungkan, sekaligus juga pada zaman ini teguran bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ada banyak orang-orang Kristen pada zaman ini yang memang kelihatannya kerohaniannya mati. Kenapa mati? Karena mereka tidak peduli lagi hal-hal yang rohani. Mereka tidak peduli lagi firman Tuhan. Mereka tidak peduli lagi tentang berdoa kepada Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka di bagian ini, kamu adalah mati secara rohani. Hidup secara jasmania, tetapi secara rohani mati. Jangan sampai Tuhan Yesus mendapatkan kita seperti itu. Sekarang, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dan memperbaiki diri. Marilah kita mengasihi dengan penuh tindakan yang nyata kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama. Apa tindakan yang nyata ketika kita mempelajari di bagian ini? Yaitu kita berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita berani bersaksi kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada pekerjaan kita. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Firman-Mu mengingatkan kami betapa jauhnya kami di hadapan-Mu. Ajarkan kami supaya kami kembali lagi seperti kasih Tuhan yang mula-mula, sehingga kami ini dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni jikalau Tuhan mendapatkan kami tidak setia. Ampuni kami jikalau Tuhan mendapatkan kami sudah mati secara rohani. Sekarang berikan roh yang baru, sehingga bisa hidup kembali roh itu, dan bisa kami menjadi saksi bagi orang-orang yang terdekat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.